Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya, Kak Tiarakan. Kali ini, kalau kemarin saya sudah membahas matematika wajib untuk materi Sigma, kali ini sama juga kelas 11, namun untuk mata pelajaran matematika peminatan dengan materi trigonometri lanjutan. Oke, langsung saja kita tapi sebelumnya kita akan masuk ke trigonometri dasar dulu ya, untuk review sedikit. Kita akan gambar dulu sedikit siku-sikunya. Ini siku-siku di sini ya. C besar, A, B. Nah, di sini berarti kita namai untuk sisi AB dengan C kecil, karena dia di depan sudut C. Ini. Kemudian AC dengan B kecil, karena dia di depan sudut B ya. Kemudian BC dengan A kecil. Sama juga, karena di depan sudut. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu untuk rumus Pythagoras biasa ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, sekarang kita akan masuk ke sin. Untuk sin B, atau kita masuk ke rumus umumnya dulu. Untuk sin itu, sin theta, anggap aja theta ya, itu depan per miring. Kemudian cos theta samping per miring. Dan untuk tan theta depan per samping. Maksud dari depan samping miring di sini adalah, kita contohkan saja dari segitiga ini, sin B besar. Maka kita merujuk ke sudut ini. Nah, depan maksudnya adalah sisi B ini. Sehingga sin B adalah B per miring adalah sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Sisi miringnya adalah C. Sehingga sin B sama dengan B per C. Kemudian untuk cos B juga. Nah, sisi samping dari sudut B ini adalah A ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan cos B itu A per C. Sisi miringnya sama dengan sin B tadi, C, ini juga C. Kemudian untuk tan di sini sebenarnya ada tan ini sebenarnya didapat dari sin theta per cos theta. Maka di sini kita bisa dapatkan untuk tan B-nya. B per C per A per C. Atau sama dengan C-nya dicoret, sisa B per A. Nah, dia juga sama dengan ini, definisi ini. B adalah sisi di depan sudut B, sedangkan A sisi samping dari sudut B. Oke ya, mungkin ini untuk review sin konstannya. Dan ada lagi kebalikan dari sin konstan. Ada 3 juga. Yang pertama adalah kosekan theta, atau bisa ditulis juga CSC theta. Kemudian ada sekan, bisa ditulis sek doang, sek saja. Kemudian ada kotangen, atau biasa ditulis dengan CUT. Nah, definisi ketiganya ini adalah untuk kosek itu 1 per sin theta, kemudian sekan 1 per cos theta, dan kotangen 1 per tan theta. Ini sebenarnya sudah harus untuk kalau masalah materi trigonometri gini harusnya sudah untuk sin, cos, tan, kemudian kosekan, sekan, dan kotangen. Oke, ini untuk trigonometri dasarnya. Kemudian kita masuk ke turunan dari rumus dari Pythagoras. Ada 3 ya, kita yang pertama dulu. Dari Pythagoras A kuadrat ini. Nah,
Ini kita bagi semua. Kita bagi semua dengan A kuadrat. Oh, jangan. C kuadrat dulu aja. Karena ini yang lebih sering keluar. C kuadrat di sini, maka untuk A kuadrat jadi A per C. A per C kuadrat tambah. Bentar, saya pasang ininya dulu. Supaya warnanya biar pas. C per C. Oke. Nah, A per C di sini, kalau kita bisa lihat, A per C di sini, ini sama dengan cos B. Ya. Oke. Sehingga kita bisa turunkan saja, dia menjadi cos ya. Cos B, oh sebentar. Kalau nulis kuadrat itu di depannya cos dulu, baru nama sudutnya. Nah, kemudian untuk B per C, dia adalah sin ya. Sehingga bisa ditulis sin kuadrat B. Sama dengan C per C adalah 1. Oke. Nah, di sini kita bisa dapatkan satu rumus. Di sini kita bisa generalisasikan, maksudnya dari generalisasikan itu diumumkan. Jadi B-nya kita ubah jadi theta aja. Nah, ini adalah rumus dari turunan Pythagoras. Ini sangat dibutuhkan untuk trigonometri lanjutan karena akan sering dipakai. Ya, kemudian ini untuk yang pertama ada 2 lagi. Sebelumnya, mungkin kita taruh di sini aja karena masih cukup. Oke, agak saya kecilkan tulisannya. Sama juga A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maaf ini salah. Ya. Nah, sekarang kalau tadi dibagi semuanya dengan C kuadrat, sekarang kita bagi semuanya dengan A kuadrat. Maka dengan langsung ya, A kuadrat bagi A kuadrat, ini kita dapat 1, kemudian B per A sama dengan C per A kuadrat. Nah, kali ini saya nggak kasih warna merah seperti yang satu tadi karena sama ya. Nah, B per A ini sama dengan ini, tan. Oke. Maka kita bisa tulis saja, satunya tetap ya, 1 ditambah tan kuadrat B. Nah, perhatikan bahwa untuk yang C per A ya, dari yang rumus baru dari kebalikan sin kostan, 1 per sin theta, atau kalau dari sini, dari ini, sin B berarti kita dapat 1 per sin B itu sama dengan C per B. Kemudian 1 per cos, berarti C per A, berarti 1 per tan adalah A per B. Ini semuanya dalam B ya. Semuanya dalam B. Cari ini C ya, bukan A. C per B, C per A, dan A per B. Oke. Maka di sini C per A bisa dilihat dari yang sebelah sini. C per A adalah sekan. Maka karena dia ada kuadratnya berarti sekan kuadrat B. Nah, di sini juga bisa kita generalisasikan dengan 1 tambah tan kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Oke. Dan yang ketiga, sama A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kali ini karena tadi sudah dibagi dengan C kuadrat, A kuadrat sekarang dengan B kuadrat. Maka ini menjadi A per B kuadrat tambah 1 tambah B per C kuadrat. Ini B. Nah, bisa kita lihat juga untuk A per B di sini, dia adalah, ini ya,
cos ke tangan. Kemudian B per C, dia adalah, oh sebentar, ini salah. Ini bukan B per C, maaf. Ini C per B. C per B. Oke, nah ini baru benar. Duh, sebentar. C per B. Oke, nah C per B ini adalah kosekan. Yang sudah saya panahin. Ini ya. Ini kalau agak bingung sama panahnya, saya ganti dulu warnanya ya. Berwarna merah nih. Nah, ini. Berarti kita bisa dapatkan rumus lagi. A per B itu kot tangan, sehingga dia A per B tambah 1 sama dengan C per B itu tadi kosekan CSC. Ini juga kita bisa generalisasikan menjadi kotangan theta tambah 1 theta. Ini untuk umumnya ya. Mungkin untuk panah-panah ini, untuk A per C, panah-panah ini mungkin bisa di-screenshot dulu supaya paham, dan saya akan hapus ini karena kelihatannya agak kurang rapi ya. Jadi mungkin untuk bagian ini bisa di-screenshot dan saya akan hapus. 1, 2, 3, oke. Ada beberapa yang hilang. Oke. Sini berarti kita sudah mendapatkan 2 rumus lagi. 3 rumus, maaf. Oke ya. Ada sin kuadrat plus sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1, kemudian 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta, kemudian kot tangan kuadrat theta tambah 1 sama dengan secant kuadrat theta. Ini theta ya. Agak jelek tulisannya. Oke, salah warna. Oke, ini untuk review awal. Mungkin sudah ya untuk awal ini. Lalu kita akan masuk untuk yang kelanjutannya. Jadi kita untuk di slide pertama ini bisa dapat sin, cos, tan, kemudian kosekan, sekant, kotangan, kemudian dan rumus turunan dari kita bahas. Ada 3 ini ya. Oke, kita bisa lanjut. Ya, yang kedua, kita akan masuk ke rumus penjumlahan sudut dari trigonometri. Dan yang kita gunakan di sini adalah sin kostan ya. Jadi untuk pengubahan ke yang tadi untuk kosekan, sekant, dan kotangan bisa langsung diubah kebalikannya saja. Oke, kita mulai dari sin dulu. Di sini ada 2, sin alfa ditambah beta, dan juga sin alfa kurangi beta. Di sini saya juga akan menerangkan cara menghafal yang mudah ya. Menurut saya juga. Jadi kalau misalnya kalian ada cara menghafal yang lebih mudah, silahkan. Terus sin alfa tambah beta, definisinya adalah sin alfa kali cos beta tambah cos beta tambah dikali sin kebalik ini ya kayak gini. Titik di sini kali ya maksudnya ya. Jadi sin alfa kali cos beta sama ditambah cos alfa kali sin beta. Kemudian untuk yang sin dalam kurung alfa kurangi beta sama, tapi di sini dikurangi
cos alfa kali sin beta. Mungkin saya ganti warnanya ya biar mudah dipahami dan mudah dihafal. Saya ganti ke merah saja, merah. Oke. Kemudian yang kedua adalah cos. Yang pertama, kemudian ada cos. Cos ini juga sama cos alfa plus beta sama cos alfa min beta. Di sini agak berbeda ya dari sin. Kalau cos kita mulai dia dari cos alfa. Nah, bedanya sini dia apa namanya sama ya tandanya. Jenisnya cos kali cos. Nah, tapi di sini dikurangi dengan sin alfa kali sin beta. Dan yang A kurangi B, alfa kurangi beta. Kali ini saya akan ganti juga mungkin warnanya. Oke, sebentar. Warna merah tentunya. Di sini cara menghafalnya sebenarnya gampang. Kalau sin, dia itu sin cos ditambah cosin, dan kalau cos itu cos dengan sin. Kalau sin itu ini berbeda, sedangkan kalau cos sama. Dan dimulai dari cos. Nah, dan juga di sini kalau tandanya positif, dia akan sejajar untuk positif. Nah, kalau negatif juga negatif, sedangkan kalau cos, dia kebalikannya. Kalau di awal ditambah, maka nanti di penguraiannya dikurangi. Kalau awalnya dikurangi, maka nanti untuk penguraiannya ditambah. Penguraian maksudnya di sini penjabaran ya. Oke. Yang ketiga ada tan. Tan alfa plus beta. Tan alfa plus beta di sini definisi penjabarannya tan alfa ditambah tan beta per 1 min tan alfa dikali tan beta. Dan yang dikurangi, ini saya langsung ganti warnanya saja. Warna merah. Oke. Oh, sebentar, ini belum. Ini dikurangi. Oke. Tan alfa, tan beta per 1 tan alfa kali tan beta. Nah, di sini kebalikannya dia negatif. Positif. Nah, cara menghafalnya juga gampang. Untuk tan alfa plus beta itu, dia sebuah pecahan dengan pembilangnya itu penjumlahan tan alfa. Maksudnya kalau tan sudut untuk alfa plus beta ini, kalau positif, dia nanti di sininya positif, kemudian di bawahnya negatif. Kalau yang negatif, di atasnya negatif, yang penyebut di bawahnya itu positif. Jadi kayak untuk pembilangnya dia sama dengan ininya, tanda di sininya, kalau penyebutnya kebalikannya. Begitu juga dengan yang negatif, nanti pembilangnya negatif, nanti penyebutnya positif. Untuk secara keseluruhannya dia tan alfa plus atau minus tan beta per, semuanya di per, tan dikurangi atau ditambah tan alfa dikali, ini dikali ya, tan beta. Ini akan saya hapus semuanya. Bentar. Oke. Ini alfa. Oke.
Ini untuk penjumlahan dan pengurangan untuk sudut dari sin kostan. Selanjutnya, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar saja ya. Kemudian yang kedua di sini ada sudut rangkap atau ganda. Ganda simbati 2 kali 4. Sama ada sin kostan juga. Yang pertama sin 2 alfa. Di sini kita bisa dapatkan langsung ya. Saya kasih tahu asal usulnya. Ini dikali cos alfa. Nah, di sini kenapa bisa dapat kayak gini? Nah, 2 alfa di sini kita bisa pecah menjadi sin alfa kali tambah alfa. Nah, alfa tambah alfa kita pakai rumus yang ini ya. Apply rumus ini. Sehingga dia sin alfa kali cos alfa karena sama-sama alfa ya. Dan cos alfa kali sin alfa. Maka dia sin alfa cos alfa ditambah sin alfa cos alfa. Karena keduanya sama, maka dijadikan satu sin alfa cos alfa. Nah, ini asal usulnya dari sini. Kemudian kedua ada cos 2 alfa. Langsung saja untuk cos 2 alfa-nya ada 3. Ada 3 penyebaran. Ketiganya sama ya. Jadi bisa dipakai salah satu. Ada ini atau 1 kurangi 2. Atau nah, ini untuk asal usulnya untuk yang atas asal usulnya dari sama kayak yang sin 2 alfa dari sin ini dari sini. Jadi dia kan cos alfa tambah alfa sama dengan cos alfa kali cos beta. Sebentar. Oh, kan sama-sama alfa ya? Iya, maaf. Dikurangi sin alfa kali sin alfa. Sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Ini untuk asal usul dari yang pertama. Yang kedua dan ketiga. Untuk yang kedua dan ketiga, ya kemudian asal usul dari yang 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa dan juga yang 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1, itu kita bisa dapat dari rumus yang pertama ini, yang cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, perhatikan bahwa tadi di slide pertama, di yang halaman sebelum ini, kita bisa dapatkan kalau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Kalau yang di sebenarnya kan kita pakai theta ya. Nah, tapi di sini kita pakai alfa aja karena ya sama aja sebenarnya. Nah, kita bisa dapatkan kalau sini cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Ya, sin kuadrat alfanya dipindah ruas ke sebelah ke ruas kanan. Kemudian kita dapatkan dari yang ini untuk apa pegangan ya. Dari yang cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat kurangi sin kuadrat A alfa. Nah, untuk cos kuadrat alfanya kita ubah ke 1 dikurangi sin. Nah, di sini berarti kita dapatkan 1 dikurangi 2.
Oke, ini untuk yang asal-usul yang ini. Kemudian untuk yang untuk yang ketiganya, sama juga dengan yang kedua, dia dapat dari cos 2 alfa, namun kali ini yang diubah adalah sin kuadrat alfanya. Cos kuadrat alfanya tetap. Nah, min 1 dikali min 1 kan berarti min 1. Kita taruh di belakang. Kemudian negatif kali negatif positif, cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. 2, ada 2 berarti, cos kuadrat. Nah, dari situ. Untuk yang ketiga, sebentar. Untuk yang ketiga. Ini asal-usul dari rumus sin 2 alfa dan juga cos 2 alfa. Dan selanjutnya tentunya tidak lengkap kalau sin cos tanpa tan. Maka kita harus lengkapi dia dengan tan 2 alfa. Oke. Di sini untuk tan 2 alfa. Tan 2 alfa di sini definisinya 2 dikali tan alfa per 1 kurangi tan kuadrat alfa. Nah, asal-usulnya sama dengan yang cos dan sin. Kita pakai A tambah alfa tambah alfa dengan definisi yang ini ya. Saya lingkari merah ini. Oke. Dapatkan, kita bisa, kalau lupa bisa di SS dulu, karena akan langsung saya tulis. Ini kali ya. Ini kurang. Oke, berarti untuk yang tan alfa tambah tan dalam kurung alfa tambah alfa dia ini seperti ini penjabarannya. Dan dibagi 1 dikurangi tan. Oke. Ini bisa dapat 2 tan alfa per 1 dikurangi tan kuadrat alfa. Nah, sudah sesuai dengan ini, maka itulah asal-usul dan definisi dari tan ganda atau tan 2 alfa. Kemudian untuk nilai sekan 2 alfa, kemudian kotangan 2 alfa, dan juga yang apa yang kurang, sekan 2 alfa, ini langsung bisa dihitung sendiri 1 per sin 2 alfa, ini 1 per tangan 2 alfa, dan ke bawahnya 1 per cos 2 alfa. Oke. Ini untuk trivial saja. Dan untuk yang ini yang terakhir ya, untuk part ini ya. Mungkin kita bisa buat part 2 setelah ini. Ada trigonometri sudut setengah. Kalau tadi sudut ganda, sekarang sudut setengah. Oke, kita mulai dari sin, tentunya kita mulai dari sin. Sin setengah ya berarti. Setengah alfa. Di sini. Penjabarannya plus minus. 1 ditambah cos, kalau sin dikurangi cos alfa per 2. Kemudian untuk cos setengah alfa itu plus minus 1 tambah cos alfa per 2. Dan untuk tangan, berarti ya kita menggunakan rumus tan itu sama dengan sin per cos. Sehingga kita bisa langsung dapatkan di sini. Ini ya, saya tulis ulang aja. 1 tambah. Ini bisa langsung dibagi, 2-nya hilang. Per 2-nya hilang. Nah, seperti ini. Nah, plus minus di sini maksudnya apa?
Nah, di sini kita ada kuadran ya. Dalam trigonometri itu ada kuadran. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, dalam kuadran ini nilai sin cos untuk 1, sin sama dengan positif, cos sama dengan positif. Kemudian yang kedua, maksud saya kuadran kedua, sin positif, cos negatif. Kuadran 3, sin negatif, cosnya juga negatif. Dan yang keempat, kuadran 4, sinnya negatif, cosnya positif. Nah, dari sini maka kita bisa simpulkan nilai tannya itu positif. Di sini tan negatif, ini positif, ini negatif. Nah, kita kembali ke maksud dari plus minus untuk trigonometri setengah. Setengah di sini kita sesuaikan nilai setengah alfa dengan kuadran. Nah, ya kuadran 1 di sini adalah 0 alfa sampai 90. Kuadran 2 90. Ini dalam satuan derajat ya. Ini 270, yang ini. Nah, maksudnya misalkan kita insert apply alfanya ini 210. Ya kan? 210 derajat ini kan masuk ke bagian kuadran 3. Namun ketika dia dibagi 2, kita masukkan ke ini, dia menjadi setengah kali 210. Jadi 105 kuadrat. Nah, dia menjadi di kuadran 2. Sedangkan di kuadran 2 ini sinnya kan, karena kita di sini fokus ke sinnya positif. Nah, maka kita ambil plus minusnya ini yang positif. Nah, jadi nilai plus minus di sini kita sesuaikan dengan kuadrannya setelah nilai alfa ini dibagi 2. Jadi alfa per 2 ini masuk ke kuadran 1, 2, 3, atau 4. Nah, kalau dia masuk ke 1, maka kita pakai ini. Sin dan cosnya menjadi positif. Kemudian kalau dia masuk ke kuadran 2 dan kuadran 3, kuadran 4, seterusnya sesuai dengan yang saya tuliskan di sini. Jadi bukan dari alfanya ya, teman-teman. Jadi dari setelah alfa dibagi 2, nah dia masuk ke kuadran mana, maka kita pilih sebagai tanda dari definisinya. Karena di sini ada plus minus. Plus minus ini menunjukkan kuadran keberapakah sudut alfa itu setelah dibagi 2. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa harus ada definisi kayak itu? Nah, itu karena yang sudah saya jelaskan di sini. Ini misalnya saja ya. Karena 210 kan masuk kuadran 3. Namun setelah dibagi 2 dia masuk ke kuadran 2. Sehingga kita ambil setelah dibagi 2-nya itu. Oke. Mungkin kalau agak kurang paham dengan plus minus yang cos setengah, sin cos tan setengah ini, bisa ditanyakan lebih lanjut di kolom komentar atau langsung ke Instagram saya di @kaditerakan n-nya 2, atau ada nanti di profile YouTube saya. Oke. Jadi untuk kali ini ada 3 ya, ada 3 halaman maksud saya. Nah, di sini total kita mendapatkan untuk definisi sin, cos tan, kosekan, sekant, kotangan, kemudian rumus turunan dari Pitagoras ada 1, 2, 3 yang sudah saya kotaki dengan warna coklat atau kuning ini. Kemudian ada penjumlahan trigonometri, ada sin alfa plus beta, kuning beta, dan seterusnya sampai tan alfa kuning beta. Kemudian ada sin, cos, tan untuk rangkap ganda atau double, sin untuk sudut double. Dan yang ketiga ada sin, cos, tan untuk sudut setengah. Sudah lengkap ya. Dan ini untuk kuadran juga penting dihafalkan. Yang bagian bawah ini. Oke. Aman sudah. Oke, mungkin itu dulu untuk materi trigonometri lanjutan kali ini. Masih akan ada part 2 untuk penjelasan sin cos yang lebih eksplisit lagi. Ada perkalian sudut, ada penjumlahan dan pengurangan sin cos. Kalau tadi kan penjumlahan sudut, sekarang penjumlahan sin cos untuk part kedua. Oke, dan juga mungkin ada contoh soal ya di part 2 ya. Oke, jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part 2.